Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Rabani, Hadir, Bu. Rashid, Hadir, Bu. Rezi, Hadir, Ibu. Sani, Hadir, Bu. Sawung, Hadir, Bu. Sevi, Hadir, Ibu. Talia, Hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. Zahira, Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Zirhan. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua. Kita buka kelas kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu akan present ya, present sebentar. Udah kelihatan punya Ibu belum? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Kesha udah di reminder Ibu. Mohon maaf ya teman-teman, Ibu telat ya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang regulasi label kemasan. Coba adik-adik lihat di sini. Menurut kalian mana yang benar? Label kemasan yang benar menurut kalian yang mana? A, B, C. A atau B atau C? A, Ibu. A. Kenapa A? Kenapa A? Karena informasinya lebih jelas, Bu. Oke, betul ya. Di A ini kita bisa lihat ada gambar udang karena dia merupakan kue dengan rasa udang. Terus di situ ada komposisi ya, dia urutkan dari yang paling banyak ke yang sedikit, tepung terigu, mentega, udang, gula, rempah-rempah dan lain. Dan ada kode produksi tapi nggak diisi ya, ada expired date, harusnya diisi expirednya. Ada nomor izin edar atau PRT, berat bersihnya 250 dan produksinya, tempat produksinya di Kebumen, Jawa Tengah. Dan juga sudah punya logo halal. Nah, di bawah logo halal ini ada nomor seri, ini nomor sertifikatnya. Kita bisa cek logo halal ini valid atau tidak di website muihalal.org ya. Sementara kalau yang B ada yang tapi tidak selengkap yang A ya. Dia tetap ada nama produknya, terus dengan apa nih nggak kelihatannya. Kalau yang di sebelahnya justru hanya nama saja, tidak ada keterangan yang lain. Yang kalau kerupuk ini juga hampir sama yang salah ya. Sementara kalau yang C sederhana sekali, tidak menarik, terus juga tidak informasi yang disampaikan tidak terlalu jelas, detail. Nah, kalau sekarang yang ini bagaimana? Mana yang benar menurut adik-adik? Maaf, Bu, slide-nya belum ganti, Bu. Nggak jalan ya? Sudah, Bu. Ini udah ya. Oh, kalau Ibu slideshow dia nggak bergerak. Ini mana yang benar menurut adik? Abang, pelankan suaranya, Bang. Mana yang benar, adik-adik? Tahu bakso. Tahu bakso paling kiri, Bu. Iya, Bu. Tahu bakso Kang Daus ya. Oke, tahu bakso Kang Daus. Dia punya tagline-nya apa nih? Kaya protein ya. Dia bikin ada logo halal, ada keterangan berapa piecesnya. Terus saran penyimpanannya ditulis di sini ya, minus 18. Terus ada saran penyajian, ada berat bersih, ada kode recycle juga ya. Terus ada komposisi dan ada expired date dan ditambah dengan
komposisi terus diproduksi oleh siapa, ada di sini keterangannya. Terus ada tambahan informasi lain sebagai apa sih penarik minat konsumen. Dia tulis terbuat dari sapi, daging sapi pilihan. Terus tanpa bahan pengawet atau boraks. Karena kan kebanyakan bakso itu pakai pengawet dari boraks kan. Nah, dia tulis itu. Jadi ini sebagai apa sih penambah nilai jualnya ya. Sementara kalau yang sebelahnya yang tengah terlalu berdesak-desakan ya kan. Tidak tidak menarik, warnanya juga kurang menarik. Terus dari segi label kemasannya dia hanya ada komposisi, ada nama baksonya, bakso Maknyus. Ini ada expired di sini ya, ada barcode-nya juga, ada dibuat di mana tuh ada tuh. Nah, kalian di bawahnya justru sangat sederhana sekali ya, belum memenuhi standar dari label kemasan. Ya, yang bawah ini belum memenuhi. Dan untuk minuman ini juga sebenarnya belum memenuhi standar regulasi label kemasan ya, pangan olahan. Oke, sekarang kita masuk dengan materi ya. Kenapa label itu penting? Karena label itu merupakan sarana komunikasi antara produsen dengan konsumen. Kita bisa tahu apa jenis produk yang ada dalam kemasan tersebut ya, komposisinya, dia expirednya kapan, apakah dia mengandung senyawa alergen atau tidak, bagaimana saran penyajiannya, semua ada di label, sehingga kita bisa tahu tanpa kita harus bertanya kepada produsennya. Semakin detail kita memberikan informasi, itu akan semakin menarik minat konsumen. Terus informasi yang diberikan itu bisa jadi menentukan ya keputusan konsumen untuk membeli atau tidak. Misalnya ada beberapa konsumen yang mungkin dia nggak suka yang terlalu manis, yang kadar gulanya tinggi. Dia akan tertarik kepada produk yang ada low sugar gitu ya, kayak teh pucuk itu kan ada ya dua jenisnya, ada yang biasa, ada yang low sugar. Itu mungkin berdasarkan survei ya, karena mungkin kebanyakan beberapa konsumen juga ada yang suka minum teh yang gulanya nggak terlalu banyak, yang tidak terlalu manis gitu. Terus ada juga yang mungkin dia tuh alergi terhadap satu makanan atau satu senyawa ya, satu bahan makanan. Nah, dengan adanya label dia lihat ternyata senyawa alergen yang membuat dia bisa alergi itu ada di produk tersebut, sehingga dia tidak jadi membelinya ya. Terus menjaga perdagangan yang adil, jujur dan bertanggung jawab. Pelan-pelan suaranya berisik banget. Capek. Berisik banget. Baterainya udah berapa? Berapa nih? Pelan-pelan tuh suaranya sakit telinga mama. Menjaga perdagangan adil, jujur, dan bertanggung jawab ya, dengan adanya regulasi, adanya label itu sehingga bisa diatur ya. Dan juga bisa untuk melindungi konsumen. Maka label itu perlu diatur. Nah, apa saja undang-undang yang terkait dengan pelabelan pangan? Pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ada PP Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan, dan ada Perka BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Nah, Perka BPOM Nomor 31 Tahun 2018 ini telah dilakukan revisi. Terakhir itu pada tahun 2021 ya. Untuk Perka BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan itu merangkum tentang ada label halal ya. Label halal di sini disebutkan bahwa keterangan halal negara asal dapat dicantumkan. Jadi diperbolehkan jika suatu produk dari luar negeri
yang beredar di Indonesia, mereka boleh mencantumkan logo halal dari negara mereka sendiri ya, dari badan pemberi halal ya. Kalau kita di sini kan BPJPH. Dulu kan MUI, sekarang BPJPH di bawah Kemenak. Nah, itu diperbolehkan dari misalnya kalau Malaysia namanya Jakim ya. Halalnya itu dari Jakim, dari Malaysia. Tetapi nanti ketika misalnya produk tersebut sudah mau expired sertifikat halalnya, maka mereka wajib mengurus mereka itu mengulang perizinan halal. Untuk mendapatkan izin halal itu mereka harus lakukan di negara tempat produk mereka beredar ya. Jadi enggak di negara asal mereka lagi, tapi mereka ngurusnya di BPJPH gitu. Kalau kita di Indonesia di BPJPH. Jadi logo halalnya itu logo halal Indonesia yang gambar wayang gitu ya. Oke. Terus mengandung pesan kesehatan. Pesan kesehatan di sini adalah untuk gula, garam, dan lemak. Pangan olahan yang mengandung gula, garam, garam, dan lemak yang dapat menimbulkan PTM atau penyakit tidak menular wajib mencantumkan informasi kesehatan pada label ya. Penyakit tidak menular misalnya kayak diabetes, penyakit jantung ya, alergen atau apa. Alergen. Kayak ya kandungan itunya yang mungkin membahayakan gitu. Jadi harus dikasih tahu berapa kadarnya. Terus ada juga label peringatan. Label peringatan ini biasanya wajib ada untuk produk susu bubuk biasa atau susu cair. Coba kalian perhatikan deh yang kalau sesekali ke ya. Maaf, sepertinya PPT-nya nggak jalan. Oke, ini dia nih. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke deh, makasih ya. Sudah, Bu. Oke, ini Perkab POM nomor 31 tahun 2018 ya. Ada label peringatan. Label peringatan ini kalau kalian lihat deh, sekali kalian ke supermarket gitu, coba dilihat ya. Kayak susu Denko misalnya, atau pokoknya susu bubuk deh, produk susu bubuk, produk susu dan turunannya lah. Itu harus ada label peringatan. Tidak untuk menggantikan air susu ibu, tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan gitu. Atau tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi. Jadi susu bubuk itu sebenarnya hanya sebagai pendamping ya. Tujuannya adalah supaya nggak salah kaprah ya, bahwa bayi atau balita itu nggak masalah nggak dapat ASI. Yang penting susu bubuk tuh bisa, susu formula itu bisa kok menggantikan ASI. Itu salah. ASI itu nggak akan pernah tergantikan. Jadi terkadang ibu-ibu menyusui itu mungkin mereka kandungan ASI-nya, jumlah ASI-nya mungkin kurang. Sementara anaknya harus minum itu, bayi itu kan semakin hari itu semakin banyak ininya ya, minum ASI itu harus banyak gitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi nggak tercover sama ASI ibunya, maka dipakailah susu formula sebagai pendamping. Nah, itu tadi karena memang terjadi di lapangan itu ya, karena kondisi ada temuan itu tuh banyak sekali tuh saat ibu para produsen susu tuh kan mereka mendekati rumah sakit, mereka tuh coba PDKT ke rumah sakit ibu dan anak gitu ya. Jadi nanti pas ada ibu-ibu yang habis melahirkan yang ditawarkan susu formula gitu, yang produk mereka gitu kan. Nanti kalau seandainya berhasil, itu dokternya itu nanti atau apotekernya itu, pokoknya orang-orang di rumah sakit itu nanti dikasih hadiah sama si produsen susu itu. Kayak dokter anaknya itu ya dapat mobil, itu ada dapat mobil kah, dikasih jalan-jalan ke luar negeri. Semakin banyak omsetnya ya semakin banyak juga hadiahnya gitu. Tapi sebenarnya itu kan salah ya, karena memang harusnya tuh bayi itu dapat susu itu dari ibunya, bukan susu formula atau susu sapi gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, nah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi kan, maka dibuatlah regulasi yang ketat untuk ini. Harus ada
Itu peringatan tuh tadi ya, diberikan peringatan tuh salah satu sebenarnya cara pemerintah tuh ngasih tahu loh ke produsen-produsen tuh jangan nakal gitu loh. Ini tuh cuma pendamping bukan utama. Nah, makanya sekarang kalau kita tuh bisa ngelaporin kalau ada rumah sakit yang mereka tuh mensupport banget susu formula, kalian ya si ibu yang habis melahirkan ini dia boleh ngelaporin sebenarnya karena itu udah menyalahi kode etik ya gitu. Dan untuk produknya itu harus ada label peringatan. Begitu juga untuk susu kental, susu cair ya, kayak susu Ultra Jaya atau UHT gitu kan, atau Indomilk, dia punya susu UHT yang pasteurisasi ataupun UHT itu harus ada label peringatan dituliskan di situ, tapi tulisannya kecil kadang, font yang dipakai itu kecil. Ibu pernah baca juga tuh kayak susu UHT yang coklat itu, di situ ditulis tidak cocok, tidak boleh diberikan untuk batita gitu. Jadi umur bayi 3 tahun ke bawah tuh nggak boleh minum susu UHT itu. Kenapa? Karena kan kadar gulanya tinggi. Itu bisa menyebabkan karies giginya tuh lebih parah gitu kan ya. Mungkin kadar gulanya lebih meningkat dan dikhawatirkan nanti di usianya masih dini dia bisa terkena diabetes. Dan sekarang tuh udah banyak loh anak-anak yang kena diabetes. Diabetes tipe 2 bukan tipe 1. Kalau tipe 1 kan memang bawaan lahir ya, maksudnya bawaan genetik gitu. Sementara kalau tipe 2 itu memang dari pola hidup atau pola makan. Nah, sekarang tuh banyak sekali. Dulu tuh diabetes itu yang kena tuh orang-orang udah tua yang berumur 40 ke atas atau 50-an lah ya. Sekarang enggak, umur udah baru belasan, misalnya 15, 17 itu udah banyak yang kena diabetes. Kenapa? Karena itu tadi, apa yang makan itu enggak, kadar gula itu tinggi gitu. Sehingga stok insulinnya tuh habis. Harusnya itu masih bisa bertahan 30 tahun lagi, enggak bisa. Habis umur 15-17 udah habis stok insulinnya itu udah resisten, akhirnya harus dibantu sama disuntik terus ya, tambahan insulinnya. Ibu pernah berobat juga ke klinik, ada anak-anak mungkin baru kelas 4 SD dia. Memang tuh anak badannya nggak terlalu gemuk-gemuk banget sih, ya semok gitulah. Bapaknya cerita, ini anak saya nih Bu, katanya. Gula darahnya tinggi nih. Emang berapa Pak? 300, kemarin aja sampai 400 kata dia. Lah kan Ibu kaget ya. Hah? Anak sekecil ini gula darahnya udah 400. Tapi memang tuh anak makan mulu. Dia nemenin bapaknya berobat ke klinik, dia udah pesen sate Padang. Minumnya apa coba? Pocari Sweat dia minum. Bukan air putih gitu, bukan air putih kita biasa gitu. Enggak. Terus Ibu tanya, gimana Pak anak Bapak dengan gula setinggi itu? Ya anak saya emang biasa-biasa aja Bu, nggak masalah, dia nggak ini kok, kata dia gitu. Ya mungkin karena umurnya ya Mas, karena masih muda ya. Coba mungkin nanti setelah dia tamat SMP mungkin ya, akan banyak lah kerusakan-kerusakan di metabolismenya itu. Karena kan gula itu bahaya, gula tuh jahat ya. Kalau orang dulu tuh bilang penyakit gula tuh induknya penyakit, ibunya penyakit gitu. Karena dia bisa kemana-mana, bisa menyerang mata, menyerang ginjal, liver. Itu dia komplikasinya itu bisa kemana-mana gitu. Jadi memang bahaya sekali. Makanya setiap produk itu harus ada pesan kesehatan dan harus ada label peringatan. Selain dari itu juga harus ada kadaluarsa ya, yang mencantumkan bahwa produk ini aman digunakan sampai tanggal berapa gitu. Terus kalau biasanya ada di bagian belakang atau ada juga di tutup botol atau bagian bawah kaleng ya. Terus ada juga informasi nilai gizi atau ingredient, ini biasanya untuk produk-produk yang diproduksi dari industri besar. Kalau UMKM biasanya nggak perlu ada informasi nilai gizi, cukup komposisi aja. Terus harus wajib mencantumkan barcode 2 dimensi. Terus kalau seandainya memang ada senyawa alergen, dia wajib mencantumkan, mengatakan bahwa produk ini mengandung alergen. Alergen itu adalah senyawa menyebabkan alergi kayak gluten, kayak kasein, apalagi ya, kacang gitu. Karena kan ada beberapa orang yang alergi terhadap kacang-kacangan kan. Dan harus dicetak tebal ya, di bold.
mencantumkan dapat mengandung apa alergennya, misalnya gluten. Untuk yang tidak menjadi pangan dapat menjamin tidak ada stres alergen pada sarana produksi dan variasi. Oke. Terus ada larangan ya. Larangan di sini adalah tentang pernyataan atau visualisasi yang menggambarkan bahwa susu kental dan analognya disajikan sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu sebagai satu-satunya sumber gizi. Jadi ini kasus untuk susu kental manis ya. Itu udah berbelas-belas atau berpuluh tahun kali ya. Baru belakangan 7 tahun belakangan ini mungkin ada yang komplain ya dari konsumen dan pihak-pihak yang lain lah. Akhirnya susu kental manis diganti menjadi apa? Kental manis. Susunya dihilangkan. Karena memang sebenarnya kandungan susu, kalau dia bilang susu kental manis, coba Ibu tanya sekarang sama adik-adik semua. Susu kental manis harusnya mana yang paling banyak nih porsinya nih? Susu, Bu. Susu, Bu. Susu kental manis harusnya susu tuh komposisinya harusnya 50% lah, atau iya 50 sampai 60 lah. Nanti kental manis berarti kan ada gula di situ, dia bisa tambahkan 20% atau 30% gula mungkin ya. Tapi ini kebalikan gitu. Gula tuh lebih banyak daripada susu. Susu pun yang ditambahkan bukan susu ini ya, tapi creamernya doang gitu. Creamernya itu paling hanya beberapa. Dan ada bahan tambahan pangan lainnya. Nah, ini kan bahaya ya. Mana lagi apalagi kalau di label kemasannya itu kan ada gambar anak-anak ya pakai baju seragam sekolah lagi minum susu. Jadi ini digambarkan anak-anak tuh kalau sebelum pergi sekolah pagi itu mereka tuh minum susu. Susunya itu susu kental manis. Dan itu ada iklannya kan? Kalian ingat nggak? Iya, Bu, ada, Bu. Susu kental manis itu kan ibunya pagi-pagi nyiapin sarapan, terus ada susu kental manis dibikin kan, diaduk-aduk, diminum sama anak-anaknya, sama bapaknya juga. Itu nggak boleh. Dia tuh bukan sebagai satu-satu sumber gizi gitu. Dia tuh hanya sebagai penambah, ibaratnya tuh figuran doang sebenarnya. Misalnya untuk topping makan roti, topping bikin kue itu boleh, tapi kalau dia dijadikan sumber utama untuk sumber gizi itu salah. Makanya itu yang direvisi dari produk si kental manis ini ya. Sekarang coba kalian lihat kental manis sudah nggak ada gambar anak-anak di situ, nggak ada. Yang ada tuh logo dari brandnya kan. Misalnya kalau susu kental manis bendera, cuman ada logo benderanya. Kalau Denko apa gitu kan, nggak ada lagi tuh yang kayak gambaran anak tuh udah nggak ada. Karena nggak boleh. Jadi pernyataan atau visualisasi yang menggambarkan bahwa si produk itu merupakan sebagai, jadi jangan sampai tuh masyarakat tuh salah kaprah gitu loh. Oh ini sebagai sumber utama, dia pengganti itu tuh sama dengan susu. Enggak, itu salah. Jadi makanya itu diperbaiki sekarang. Alhamdulillah itu udah diperbaiki. Begitu ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu berisi tentang hak konsumen, di mana di dalam undang-undang ini gunanya adalah untuk memberikan kenyamanan ya, keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam mengonsumsi barang ataupun jasa. Ingat ya, barang atau jasa. Jadi nggak cuma barang doang, tapi jasa juga. Makanya kayak Indomaret, kayak Alfamart itu mereka hampir terjerat kan ya, karena menyalahi hak konsumen ya. Kayak kita kelebihan uang belanja dikasih diganti sama apa, permen ya kan, itu kan dia dilaporkan, dia kena tuh di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ini. Kenapa? Karena dia sudah mengganggu kenyamanan ya si konsumen dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Dia kan berikan jasa sebenarnya. Nah, jasa yang diberikan tuh nggak sesuai, maka kita boleh komplain. Terus informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang dia dapatkan. Pelabelan pangan, label dan iklan yang ditampilkan, yang digunakan pada kemasan ataupun iklan yang ada di sosial media kah atau di ya media informasi lah, itu harus benar, jujur dan tidak menyesatkan konsumen. Produk pangan hendaknya tidak dinyatakan, dideskripsikan atau dipresentasikan secara salah
menyesatkan, atau menjurus pada munculnya impresi yang salah terhadap karakter produk pangan tersebut. Contohnya di susu kental manis tadi ya. Produk pangan hendaknya tidak dideskripsikan atau dipresentasikan, baik melalui kata-kata, gambar, atau cara lain yang bisa secara sugestif, langsung atau tidak langsung menyebabkan kebingungan konsumen atas produk lain. Ya, misalnya kita bilang produk kita lebih unggul daripada produk si ini. Nggak boleh, maka pas iklan itu kalian lihat iklan deh. Dia akan bandingkan produk dia dengan produk lain tanpa menyebutkan merek dari produk lain itu kan. Ya enggak? Kalau misalnya susu UHT misalnya, dia akan kasih, dia akan bandingkan sama produk lain, tapi itu kemasannya polos kan, nggak ada mereknya gitu kan. Karena memang tidak boleh menyebutkan produk kita lebih unggul dari produk lain, itu nggak boleh. Kayaknya tuh ini disamarkan gitu kan, di blur atau gimana gitu. Jadi dia kalau nggak nanti bisa kena undang-undang yang lain lagi. Tujuan aturan label dan iklan pangan ada di PP nomor 69 tahun 99. Tujuannya adalah agar perdagangan menjadi lebih jujur dan bisa lebih bertanggung jawab ya, karena apa yang ditulis di dalam label itu harus bisa dipertanggungjawabkan semuanya oleh si produsen. Terus informasi yang diberikan harus benar dan tidak menyesatkan. Fungsinya juga adalah tujuannya untuk melindungi konsumen ya, agar konsumen itu tidak membahayakan, tidak merusak kualitas dari produk. Mencegah pelanggaran pelabelan, kalau seandainya ada yang melanggar dan tidak sesuai regulasi bisa ditindak. Tindaknya bisa pidana atau perdata. Memudahkan pemahaman, karena memang di peraturan ini ada definisi, ada keterangan-keterangan yang bisa memudahkan kita untuk tahu ya bagaimana misalnya kode-kode, misalnya BTP itu kan bahan tambahan pangan gitu ya. Ada kode-kode tertentu gitu yang membuat kita bisa jadi lebih tahu. Terus juga sebagai acuan penilaian ya untuk kita mau membeli atau tidak gitu. Label pangan merupakan setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk baik itu gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan. Dia bisa dimasukkan di dalam kemasan pangan, atau dia ditempelkan pada kemasan tersebut, atau dia bisa menjadi bagian dari kemasan pangan tersebut ya. Contohnya kecap bango ya. Misalnya apalagi ya, keripik-keripik itu kan biasanya dia kemasan pouch itu udah sama labelnya sekalian kan, atau yang ditempel itu misalnya kecap yang pada botol kaca itu kan ditempel tuh, atau tadi yang tahu bakso Kang Daus gitu ya. Ada juga yang dimasukkan ke dalam. Nah, kayak kalian tuh kalau makan bakso pakai kerupuk udang yang 2000-an tuh kan ada tuh labelnya dimasukin ke dalam tuh. Pas coba deh kalian lihat sesekali tuh. Itu kertasnya kertas daur ulang, itu kertas bukan kertas sisa, itu sisa-sisa printer, itu sisa-sisa tinta cetak. Jadi itu bahaya sekali ya. Karena tuh tinta cetaknya masih ada di bagian belakangnya, dia cetak lagi dengan labelnya, label produknya. Harusnya dia gunakan kertas yang baru lah, jangan kertas sisa ya. Terus ada iklan pangan. Iklan pangan merupakan setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran atau perdagangan pangan. Ini dia, ada yang dimasukkan ke dalam kemasan, ada yang dicetak pada kemasan, ada yang ditempel. Kemasan pangan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa fungsi kemasan pangan adalah untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan. Terus untuk melindungi produk dari kotoran dan membebaskan pangan dari jasad klinik patogen ya. Kemasan tidak membahayakan kesehatan manusia ya, dia harus aman. Terus dikemas dengan cara yang benar untuk menghindari si produk ini dari kerusakan atau pencemaran. Larangan repacking kecuali pangan yang pengadanya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali. Nah, ada beberapa produk pangan yang boleh
nggak perlu dikasih label ya. Tunggu dulu, nanti kita masuk dulu. Nah, ini adalah informasi pada label pangan yang harus ada ya. Pertama apa? Harus ada keterangan produknya apa. Terus ada tagline. Ini tambahan ya, ini tambahan sebenarnya. Yang harus ada, yang wajib ada itu adalah ini. Ini 7 hal yang harus ada di kemasan produk makanan. Pertama harus ada nama produk, terus ada daftar bahan atau komposisi, ada neto atau berat bersih, ada tanggal expirednya, ada barcode-nya, kode produksi, dan ada alamat IRT. IRT atau tempat diproduksinya produk tersebut, dan ada nomor PIRT-nya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Kalau yang ini itu tambahan ya. Pasarkan produk Anda bisa melalui internet atau teman Anda. Ini adalah sosial medianya ya, bisa IG, Twitter atau apa gitu ya. Terus nikmatilah hasil dari bisnis Anda tanpa merasa khawatir dengan kelengkapan kemasan Anda. Ini bisa ditambah jargon-jargon yang lain. Tapi yang penting itu adalah 7 ini. Nama produk, daftar bahan, berat bersih, expired, kode produksi dalam bentuk barcode, terus ada tempat produksi dan nomor IRT-nya. PIRT. Nah, kalau pengen lengkap ya yang lengkapnya ya begini ya, yang kayak gini ya. Ada keterangan produknya, terus ada tagline-nya atau slogan dari produk tersebut. Nah, PIRT ini merupakan yang wajib ada ya. Terus ada merek dagangnya apa, nenek moyang. Gambarnya apa nih, ini kopi, maka dia kasih background-nya adalah biji kopi. Terus ada netonya berapa gram, ada expired date-nya, ada komposisinya, sama tempat produksi ya. Ini salah satu contoh. Oke. Label pangan itu nggak boleh mudah lepas dari kemasan dan tidak mudah luntur atau rusak. Mudah dibaca, berada di bagian dalam atau luar, tapi mudah dibaca ya, tidak menyesatkan, terus tidak berdesak-desakan. Jadi harus diatur desainnya biar konsumen tuh enak lihatnya gitu. Bentuknya bisa gambar atau tulisan atau kombinasi keduanya. Terus produk yang tidak perlu dilabeli, contohnya adalah kayak sayur dan buah segar, tuh nggak perlu. Minuman beralkohol jenis anggur, minuman yang mengandung alkohol besar dari 10%, cuka, gula, roti, dan kue yang umur simpannya kurang dari 1 jam, terus bahan tambahan yang umurnya besar dari 18, yang lebih lama dari 18 bulan. Jadi dia cukup kita kasih tanggal produksinya aja, atau pengemasannya kapan. Jadi nggak perlu 7 hal yang tadi, cukup ini saja, tanggal produksi atau pengemasannya kapan. Ini dia. Oke, keterangan nama produk ya. Identitas pangan olahan harus sesuai dengan karakteristiknya. Menggunakan nama sesuai SNI jika ada nama dagang ya. Terus harus dibedakan dengan produk lain. Makanya tadi tahu bakso dia biar beda sama yang lain dia tambah Kang Daus ya. Bukan milik umum dan bukan nama umum atau generik. Tidak menggunakan kata-kata yang mempengaruhi penafsiran dan bukan nama dagang orang lain. Hurufnya tidak boleh terlalu kecil, besar dari 1 mm. Ini nama dagangnya Sambio, nama produknya selai kacang, berat bersihnya 200 gram. Nomor pendaftarannya ini MD. Terus nama dan alamat produsen ada di sini, diproduksi oleh PT apa, alamatnya Jawa Timur ya. Ini bagian utama label, bagian belakangnya ada komposisi. Komposisinya apa? Kacang tanah, gula, CMC dan air. Terus ada tanggal expirednya di sini, ada kode produksi. Ini tampilan belakang, ini tampilan depan, ini tampilan belakang. Biasanya di dalam bentuk apa? Stiker ditempel ya. Terus daftar bahan yang digunakan harus diurutkan dari yang terbanyak ke yang terkecil ya. Contoh keripik pisang, maka komposisinya adalah pisang, minyak goreng, dan garam. Ini contohnya ya.
crispy balado asli Padang. Terus berat bersih atau isi bersih. Kalau dia dalam bentuk cair maka dalam bentuk mililiter atau liter. Kalau dia padat dalam bentuk gram atau kilogram. Kalau dia semi padat bisa dalam gram atau mililiter. Terus disebutkan dia piecesnya itu dalam bentuk apa? Apakah butiran atau bijian? Maka kita tulis berapa biji atau berapa butirnya. Kayak tadi tuh tahu bakso ada 10 pieces ya. Kopi, produsen atau pengimpor. Produsen itu adalah pengolah. Harus ada nama pengolahnya, alamatnya cukup mencantumkan nama kota, kode pos, dan nama negara ya. Kalau dia tuh pengimpor, ada pernyataan diimpor atau didistribusikan oleh PT mana, sebutkan nama pengimpornya atau nama distributor, terus alamatnya cukup mencantumkan nama kota, kode pos, dan negara saja, nama negara. Untuk tanggal dan kode produksi berisi tentang riwayat produksi, ada nomor batch atau waktu produksi. Contohnya, kode produksinya BGR ini Bogor ya. KU 20DH ini nomor batch line produksinya. Ini gunanya adalah untuk seandainya ada problem nanti ada masalah di produk, kita bisa menelusuri menelusuri kira-kira penyebabnya kerusakannya itu di line berapa gitu, di batch nomor berapa. Terus ada expired date-nya, yaitu baik digunakan sebelum, best used by atau best before. Ini best before ya. Kadar luasa, jika produk itu kecil dari 3 bulan, maka cukup template penulisannya adalah tanggal, bulan, dan tahun. Tapi kalau dia besar, dia bisa tahan lebih dari 3 bulan, cukup tulis tanggal, bulan, tahun juga ya, atau bulan dengan tahun. Tapi ditambah dengan pernyataan baik digunakan sebelum, best before, best before. Apa bedanya best before dengan use by atau expired date? Kalau kita gunakan kata-kata best before, itu menunjukkan bahwa tanggal yang tertera di kemasan itu merupakan batas optimal produk tersebut dikonsumsi. Jadi pada saat ini hubungannya adalah kepada kualitas produk ya. Bisa ke kandungan gizinya, bisa mungkin ke cita rasanya dan yang lainnya. Sementara kalau use by atau expired date menunjukkan tanggal yang tertera merupakan batas maksimal produk pangan tersebut aman dikonsumsi. Ini berhubungan dengan keamanan pangan. Jadi beda ya. Kalau best before hubungannya kepada kualitas, sementara kalau use by atau expired date lebih ke keamanan pangan. Mungkin bisa menyebabkan keracunan, bahaya lah terhadap bisa mengganggu kesehatan si konsumen. Jadi kan kalau kita lihat dari regulasi tentang kemasan pangan itu, salah satu kemasan itu bisa digunakan asal dia tidak merusak kualitas, tidak mengganggu keamanan pangan, dan tidak merubah cita rasa, kan gitu tadi. Jadi dua keterangan ini memiliki arti yang berbeda ya. Dengan adanya tanggal tersebut kita akan tahu bahwa pangan tersebut masih layak dikonsumsi atau tidak. Banyak kasus keracunan karena makanan kemasan yang dikonsumsi telah melewati tanggal kadaluarsanya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 tentang pangan, makanan dan minuman yang kadaluarsa termasuk dalam kelompok pangan tercemar. Umumnya, tanggal kadaluarsa tertera di bagian bawah atau di atas kemasan bersama tanggal produksi. Best before adalah tanggal yang dinyatakan kualitas produk. Artinya, kualitas makanan terbaik ada sebelum tanggal yang tercantum. Setelah tanggal itu, kualitas makanan akan mulai berkurang. Hanya saja tidak sampai membahayakan kesehatan dan masih aman dikonsumsi. Jadi, hubungannya kepada kualitas ya. Sebaliknya, untuk expired date, tanggal yang mencantumkan tanggal makanan tersebut sudah tak layak dikonsumsi. Jika dikonsumsi melebihi tanggal tersebut, dia akan membahayakan kesehatan, berarti lebih ke keamanan pangan. Oleh karena itu, dalam produksi pangan, menggunakan kemasan pangan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 483 dan PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan pangan gizi. Untuk nomor izin edar, kalau dia produknya itu UMKM cukup menggunakan PIRT.
Tapi kalau dia merupakan produk dari industri besar, dia harus punya BPOM, dan itu kalau dia dalam negeri maka kodenya adalah MD. Kalau dia produk impor, kodenya adalah ML. Gimana cara kita mencek izin edar BPOM? Kita bisa buka websitenya BPOM dan kita tinggal masukkan saja nama produknya ya. Nih, https cek bpom.pom.go.id. Terus ada halal ya. Halal ini sekarang masih volunteer, tapi nanti setelah 2026 semua wajib ada sertifikat halal untuk barang dan jasa yang diedarkan di Indonesia. Dan logo halal sekarang udah ganti ya, kayak wayang, terus ada nomor seri ini wajib ada ya. Jadi kalau seandainya cuman logo halal doang itu nggak valid. Dia harus mencantumkan nomor serinya, dan cara kita ngeceknya adalah di websitenya halalmui.org. Keterangan asal-usul pangan tertentu misalnya mengandung babi, maka wajib mencantumkan logo atau tulisan, misalnya bersumber babi, atau ditulis pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi dan telah dipurifikasi sehingga tidak terdeteksi pada produk akhir. Jadi mungkin ada ini produk awalnya terkontaminasi sama babi, tapi setelah dilakukan proses lebih lanjut itu sudah tidak ditemukan lagi, pada produk akhirnya itu sudah tidak ditemukan lagi kandungan babi tersebut. Mungkin sudah proses ini halalnya lah, dilakukan proses pembersihannya gitu. Terus ada yang kalau memang mengandung babi ditulis mengandung babi, ada gambar babi. Kalau dia merupakan pangan hasil iradiasi, wajib dicantumkan produk ini merupakan hasil iradiasi. Begitu juga kalau dia merupakan hasil rekayasa genetik ya, harus ada keterangan label menyatakan itu. Tambahan untuk label kemasan pangan bisa misalnya kandungan gizi atau non gizinya, ada pesan kesehatan, ada peruntukan untuk siapa, untuk bayi kah, untuk manula, untuk lansia kah, untuk ibu hamil atau ibu menyusui, itu kan ada ya, masing-masing ada ya produk-produk sekarang tuh banyak sekali peruntukannya itu beda-beda gitu. Terus bagaimana cara penggunaan atau penyajian, cara penyimpanan, terus ada mengandung alergen atau tidak, dan berisi tentang peringatan. Ini Perka BPOM nomor 31 ya. Kandungan gizi atau non-gizi. Dicantumkan pada bagian utama label dan format harus sesuai dengan ketentuan. Apa aja isinya, ada kalori. Berapa serving per kontainer ya. Itu berapa kalori gitu yang boleh dimakan sekali makan, itu berapa. Itu langsung dihitung berapa kalorinya. Terus dihitung persen AKG berdasarkan berat kebutuhan nutrisi sudah terpenuhi 20% biar dikonsumsi sesuai takaran saji. Ini ada aturannya sendiri ya untuk ingredient ini. Penghitungannya bagaimana gitu. Dan ini ujinya harus uji lab ya. Nggak boleh kita bikin-bikin sendiri, nggak boleh. Terus ada pesan kesehatan. Apa nih? Wajib mencantumkan informasi pesan kesehatan jika mengandung gula, garam, dan lemak atau GGL yang bisa menyebabkan risiko penyakit tidak menular. Pengaturan dilakukan secara bertahap. Keterangan untuk peruntukan, misalnya untuk bayi, bubur sereal 6 tahun plus bulan. Ada minuman untuk ibu hamil, ada untuk pemanis rendah kalori ya, kayak Tropicana Slim gitu ya. Ada keterangan tentang cara penggunaan, misalnya dilarutkan dengan air, direbus atau digoreng. Jadi bisa berbentuk gambar atau berbentuk kalimat juga boleh. Biasanya di Indomie ada nih, makan makanan bisa ada nih. Cara penyimpanan, ada kodenya, jauhkan dari anak-anak atau jauhkan dari paparan sinar matahari langsung gitu ya. Dan ini didekatkan dengan keterangan kadaluarsa. Ada juga keterangan alergen, contohnya adalah jenis alergen itu ada Serralia bergluten, ya, ada telur, ada ikan, Crustaceae atau Mollusca, ada kacang-kacangan, dan ada senyawa sulfit. Terkadang ada orang yang memang alergi terhadap beberapa senyawa ini.
Keterangan peringatan untuk minuman beralkohol dan untuk peringatan susu bukan untuk bayi. Juga untuk rokok ya, rokok itu kan ada keterangan peringatan tuh ada gambar orang yang lehernya dibolongin gitu kan. Itu wajib ada. Nah, ini juga merupakan salah satu inovasi yaitu smart packaging di mana di label ini kita bisa tahu tingkat kesegaran dari produk tersebut masih layak dikonsumsi atau tidak dilihat dari perubahan warnanya ya, keterangannya. Nah, larangan pada label adalah larangan di label itu nggak boleh dihapus, dicabut, ditutup atau diganti atau di label kembali atau ditukar, itu nggak boleh. Keterangan pada label. Isi label harus tidak boleh menyesatkan atau tidak benar. Terus pernyataan halal atau klaim. Jadi sebenarnya itu produk belum disertifikasi halal, tapi dia udah tulis produknya halal, itu nggak boleh. Harus sesuai syariat, harus sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dilarang mencantumkan keterangan logo, tulisan, gambar, klaim, visualisasi yang menyatakan bahwa produk tersebut mengandung zat yang lebih unggul dari produk lain yang tidak sesuai dengan peraturan. Atau ada keterangan yang menyatakan ini adalah bisa menyembuhkan penyakit, itu nggak boleh. Atau fungsi sebagai obat, meningkatkan kecerdasan, komponen yang tidak ada dalam komposisi, nggak boleh juga. Pernyataan bahwa bebas bahan tertentu tapi ada pada pangan sebagai bahan ikutan. Dia bilang nggak ada, ternyata pas dicek, diuji lab, ternyata produk tersebut mengandung bahan tertentu tersebut ya. Terus ada bahan sintetik diberi gambar bahan alami, padahal dia perisanya perisa sintetis, dia kasih perisa alami ya. Terus ada logo institusi pembina atau pemberi rekomendasi atau penyedia analisis, itu nggak boleh. Makanya kalau seandainya di kampus ya mereka bantu desain produk UMKM tertentu tuh nggak boleh ada logo-logo kampusnya, nggak boleh. Di label tuh nggak boleh. Terus yang nggak boleh lagi apa? Gambar tokoh atau pejabat publik. Nah ini biasanya pada masa-masa kampanye nih ya, sebenarnya nggak boleh ya. Merendahkan produk lain, menyinggung SARA, bertentangan dengan kesusilaan, etika atau ketertiban umum. Atau pernyataan menyatakan semua bisa memenuhi semua unit gizi, zat gizi. Mencantumkan kata tonik yang tidak sesuai peraturan atau logonya berlebihan. Ada keterangan teknologi terbaru, modern atau terkini, atau klaim kesehatan untuk produk bayi, itu nggak boleh. Apa sanksi yang diberikan? Bisa berupa penghentian sementara dari kegiatan produksi atau peredaran. Bisa juga untuk penarikan pangan atau jadi ditarik dari peredaran, dan terakhir adalah pencabutan izin ya. Oke, materinya selesai. Ada yang mau didiskusikan? Silahkan adik-adik semua. Ada yang mau didiskusikan nggak? Nggak ada, Bu. Kenapa, Rabani? Nggak, Bu, cukup. Cukup. Oke, kalau gitu Ibu mau ngajar lagi di kelas 4A kalau gitu. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Di pertemuan selanjutnya adik-adik Ibu suruh presentasi 3 jurnal yang sudah dirangkum ini ya. Terus tugas yang regulasi internasional dikumpul hari Selasa. Nanti Ibu akan upload di e-learning. Terima kasih atas atensi adik-adik semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.